Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Inengah Suame. Kita akan masuk dalam ibadah dengan menaikkan pujian KP 31 bait 1 sampai 3 Baktinin Ide Sang Aji. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Sidang jemaat silakan. Saudara-saudara, mulai minggu ini kita mulai menggunakan bahasa daerah dalam ibadah kita. Tetapi karena posisinya ada di daerah turis atau daerah pariwisata, kita juga mengisinya dengan satu lagu dengan bahasa Inggris. Begitu selanjutnya di sepanjang tahun ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita sambut dengan pujian Thank You Lord. Just nothing that I
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah isi dari pujian ini. Dan sekarang mari kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan sudah mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sungguh-sungguh bersuka cita ya Tuhan, atas lawatan-Mu, atas kasih sayang-Mu, dan atas berkat-berkat-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, apabila Engkau melihat dari sorga ada dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat pada sepanjang minggu ini, dan dosa-dosa itu terjadi lewat pikiran-pikiran kami, perkataan kami, dan juga lewat tingkah laku kami. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami semua. Ampunilah kami dari semua dosa dan kelemahan kami. Janganlah kiranya Tuhan menghukum kami atas ketidakberdayaan kami, tetapi ampunilah kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Kiranya dengan pengampunan yang Engkau berikan, ibadah kami di pagi hari ini menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Apabila kita datang kepadanya dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua kesalahan kita. Berita anugerah dan pengampunan dosa ini saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini kita baca dari surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Korintus 1 Korintus pasal 2 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekali selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, baik-baik, sehat-sehat semua ya. Saya ingin menyambut saudara semua yang hadir di sini dalam ruangan ini. Ada juga saudara-saudara kita dari Blimbing Sari, dari Bali Barat yang ikut beribadah, dan juga dari tempat-tempat lain. Ada juga yang membawa anak-anak. Ya, ketentuan yang kita masih berlakukan adalah mengikuti protokol kesehatan, di mana anak-anak khususnya yang di bawah 12 tahun yang belum divaksin, kita berharapkan jangan gabung dulu, tapi mereka boleh hadir di bawah. Jadi mereka ditemani oleh orang tua atau mungkin oleh kakaknya. Jadi saya juga menyambut mereka yang beribadah di lantai 2 atau lantai -2. Demikian juga saudara, saya ingin menyambut saudara yang beribadah di rumah, baik yang ada di rumah di Pulau Bali maupun di luar Pulau Bali, bahkan di mana saja ibadah ini bisa diikuti. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari surga ada di hati saudara sekalian. Saudara, renungan hari ini berjudul Hikmat Manusia dan Hikmat Allah. Kalau kita membaca pasal 2 ini, sepertinya kita boleh bingung sejenak akan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kebingungan itu bisa terjadi karena pertama kita kurang memahami apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Kedua, atau Paulus sendiri memang bingung dengan ucapan hikmat itu. Di satu sisi kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima, sepertinya hikmat itu tidak diperlukan. Hikmat manusia itu sepertinya nggak diperlukan. Karena apa? Karena itu hanya untuk manusia, untuk diri sendiri. Apa gunanya gitu? Dan oleh karena hikmat manusia itulah jemaat Tuhan di Korintus itu terpecah. Pasal 1 sudah menunjukkan keterpecahan itu. Ada kelompok-kelompok di dalam jemaat itu. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, bahkan ada kelompok Kristus. Oleh karena itu di awal ini Paulus mengatakan, aku tidak mau ikut-ikut di situ. Aku nggak mengerti apa-apa tentang yang kamu perdebatkan. Yang aku mau lakukan adalah memberitakan Kristus. Tapi nanti kan ada juga kelompok Kristus itu, karena hanya Kristus gitu ya. Tapi kalau kita baca dari ayat yang berikutnya 6 sampai ayat 10, sepertinya hikmat diperlukan. Oleh karena itu diberi judul di situ hikmat yang benar. Jadi seolah-olah di atas itu 1 sampai 5 hikmat yang salah. Cuma nggak dikasih judul aja. Terus di ayat 6 ke bawah hikmat yang benar. Kalau hikmat yang tidak benar itu seperti apa? Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Hikmat yang salah itu kata-kata yang indah, menekankan kata-kata. Bahasa saja, ucapan saja. Aduh, kasihan dia. Hanya begitu, padahal dia bisa bantu. Aduh, kasihan dia, nggak ada papanya, atau nggak ada mamanya. Kasihan si Gala, misalnya. Kan ada orang begitu sekarang ya.
Kasihan katanya, makanya disumbanglah. Tapi salah satu opanya nggak setuju, malu katanya, kan begitu. Ada yang menyebutnya kasihan lantas memberi bantuan, tapi ada yang menyebutnya kasihan nggak ngapa-ngapain gitu. Kata-kata yang indah itu ditekankan. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Lantas kalau tidak begitu dengan apa? Nah, dia katakan dia datang dengan kelemahannya, tetapi dengan keyakinan. Dan dia juga sekaligus memberitahu supaya umat Tuhan itu tidak bergantung kepada manusia atau kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi pertama-tama di sini saudara, Paulus menyatakan diri supaya umat itu bergantung kepada Tuhan. Kelompok-kelompok itu terjadi karena munculnya figur-figur. Munculnya orang-orang hebat, mungkin pemikir-pemikir juga. Tetapi kalau itu tidak bisa disatukan, tidak bisa bersinergi kekuatan itu, akhirnya menjadi perpecahan. Paulus tidak menghendaki adanya perpecahan dalam jemaat. Oleh karena itulah dia mau mengajarkan supaya umat itu di dalam imannya bergantung kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang berikut saudara-saudara, dia mengatakan begini, sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ini ada paralelnya dengan didikan rohani. Didikan rohani itu diberikan kepada mereka yang sudah mulai dewasa. Mereka diibaratkan jangan minum susu saja. Jadi sekarang ini orang tua juga minum susu, tapi untuk menguatkan tulang ya. Tapi dalam pengertian yang lebih memerlukan susu itu bayi. Ya, susu bayi dia. Jadi pada saat masih bayi sangat membutuhkan itu. Mungkin sampai 2-3 tahun ya membutuhkan ASI kalau zaman dulu, tapi sekarang ini anak semakin dikasih susu semakin bagus dia, tulang-tulangnya khususnya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itu diberikan kepada mereka yang sudah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa hikmat yang tersembunyi itu? Saudara, kalau kita berpikir tentang salib, jadi di sini juga diuraikan oleh Paulus tentang salib. Salib itu melekat kepada satu kejahatan. Orang yang melakukan keonaran, kejahatan, kriminalitas, korupsi dan sebagainya, itulah yang sebenarnya cocok mendapatkan salib atau hukuman salib. Dipentang. Dalam gambar itu macam-macam ya, ada yang gini kepalanya Tuhan Yesus, ada gini. Ya, ada yang macam-macam lah, tapi itu menggambarkan jadi pentang, kemudian ada yang tangannya diikat, ada yang memang dipaku. Tapi yang benar itu dipaku sebenarnya. Sehingga dia jelaskan kepada murid-murid, coba lihat tanganku yang pernah terpaku. Masih ragukah kamu? Dan Thomas, itu permintaan Thomas ya. Coba lihat tanganmu. Itu menyatakan bahwa Yesus betul-betul tersalib. Nah bagi dunia ini Yesus tersalib itu adalah kebodohan. Ngapain juga orang dari sorga, lahirnya udah di kandang, lantas besar, sempat mengungsi ke Mesir karena mau dibunuh sama Herodes, sama raja waktu itu.
Giliran sudah dewasa, belum nikah lagi, matinya tersalib. Itu kebodohan. Dan bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan kalau seperti itu? Udah lemah begitu. Bahkan dia diejek, kalau engkau raja, selamatkan dirimu dan kami, penjahat yang di sebelah kirinya. Kalau kau raja, kau selamatkan kami dong. Yang satunya bilang, kita ini di sini memang kita ini pantas karena kita ini jahat, tapi dia tidak. Terus dia katakan, Yesus, apabila engkau di Firdaus, ingatlah akan aku. Yesus menjawab, hari ini juga kau sama-sama dengan aku. Tidak usah takut. Bagi dunia itu adalah kebodohan. Dan oleh karena itulah dia disalibkan karena tidak mengerti. Tetapi bagi mereka yang percaya dibukakan rahasia ini. Bagi saudara-saudara dan bagi saya, kenapa percaya akan hal itu? Itu bukan karena kita. Kalau lihat di introitus tadi, itu karena kasih karunia. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, apa bedanya kasih dengan kasih karunia? Kalau kasih itu kemana-mana arahnya bisa, saudara. Ya, di depan ya, saya bisa melihat orang di depan, apalagi ada istri saya di situ. Ya, saya bisa mengasihi dia. Kalau saya lihat ke sini, saya bisa mengasihi yang bagian sini. Kalau saya ke sana, saya bisa mengasihi. Di mana-mana arah kasih itu bisa, timbal balik bisa. Tetapi yang namanya kasih karunia, grace itu yang hanya datang dari atas. Satu arah, datang dari Tuhan kepada manusia. Manusia yang percaya diberikan kasih karunia. Dan oleh Paulus di sini dikatakan dia diberikan rahasia. Rahasia Allah itu dibukakan baginya sehingga dia memiliki pengertian. Kenapa dia melakukan kematian seperti itu atau mati dengan cara seperti itu dan lahir dengan cara seperti itu? Apa yang mau digambarkan? Dia lahir di kandang domba, menggambarkan akan kehinaan manusia ini. Kehinaan karena dia berdosa. Kehinaan karena melupakan firman Tuhan. Kehinaan karena tidak setia. Itulah yang digambarkan tentang simbol kandang domba itu. Di situ Yesus yang mulia itu lahir. Lantas dia mati, tergantung di salib. Itu juga karena kasihnya. Hanya karena kasih Allah, dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak ada karena cara lain, tidak ada karena kebaikan kita, upaya kita, pekerjaan kita, sama sekali enggak ada. Itu semua karena kasih Tuhan. Inilah yang dibukakan bagi orang-orang percaya. Jemaat Korintus yang diharapkan oleh Paulus seperti itu, harus melihat kepada salib Kristus. Semua ini kita orang yang berdosa, gak ada yang dibanggakan atau perlu diagung-agungkan di dalam diri kita, sehingga timbul pengelompokan itu. Umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus itu melalui kematiannya mestinya hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesatuan, di dalam pelayanan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, saudara, Paulus juga menekankan di sini tentang roh, tentang pekerjaan roh. Saudara, seringkali umat Tuhan itu berputus asa. Satu hari ada orang datang, Pak, gimana caranya? Saya kan sudah bisa melepaskan dosa yang satu ini. Saudara mau tahu tuh dosa apa? Dosa yang satu ini pokoknya kalau sudah saya sendiri atau pada saat saya punya duit itu pokoknya saya jatuhlah saya pada dosa yang satu itu. Kok saya nggak pernah bisa itu? Pada saat saya tanya gini, pada saat mana Anda jatuh? Pada saat saya punya duit. Loh, emangnya kalau nggak punya duit nggak jatuh? Ya enggak, karena saya untuk mendapatkan itu harus ada duit gitu ya. Ya oleh karena itu
Jangan diisi duit kantongmu. Ya di kantong saya nggak ada duit, tapi di ATM saya ada. Jangan bawa ATM. Serahkan ATMmu sama istrimu. Saya bilang begitu. Wah, kok enakan dia. Nanti dia belanja terus. Terus saya katakan, kalau kamu lawan dengan kekuatanmu sendiri, memang tidak akan pernah bisa. Yang namanya narkoba, yang namanya seks, yang namanya kenikmatan-kenikmatan seperti itu memang jatuh bangun. Karena ada penyuluh sudah menjelaskan narkoba itu jelek, itu menghancurkan masa depan. Habis dia ngomong sebentarnya dia nyabu. Kan ada itu. Itu kan aneh, baru habis sosialisasi, sebentarnya dia ditangkap nyabu. Begitu juga yang sepertinya kebal ya dengan yang namanya seks, kebal ya, dia harus hidup kudus gitu. Satu hari ada orang bapak-bapak itu, taruhlah di gereja, pasang spanduk besar-besar. Saya ini baru datang dari Jakarta, saya lihat sebuah gereja di situ, ajarkan jemaat hidup kudus gitu ya. Pagi-pagi dia datang ke pastori. Terus kalau sudah digantung gimana? Ya supaya orang hidup kudus. Apa yang Bapak maksudkan dengan hidup kudus? Ini supaya orang tidak melakukan seks bebas dan sebagainya. Baik, bagus. Terus saya tanya, Bapak nikah berapa kali? Dia diam langsung merah mukanya. Karena 3 kali nikah, saudara. Bayangkan aja, orang 3 kali nikah ngomongin hidup kudus. Dia bilang, ya perbaiki dulu lah kelakuannya. Ya satu memang dia nikah di luar, diajak istrinya ke Bali nggak mau, pisah. Yang satu meninggal. Yang satu, ya karena sudah meninggal kan boleh lagi ya. Ya nikah lagi, baru istrinya baheno lagi, yang ketiga itu. Ini kalau ngomongin kudus sih masa begini, saya bilang. Dan sejak itu dia malu, saudara. Lu kok orang ini tahu rahasia saya? Siapa yang memberitahu dia? Kurang ajar itu orang, rahasia saya dibongkar. Saya tidak mau bongkar, saudara. Saya hanya bertanya, apa yang dimaksud dengan hidup kudus? Kalau kelakuan seperti itu, tidak cukup spanduk atau banner dibuat. Nah, saudara, ini perkara tidak mudah. Oleh karena itu perlu ada penyerahan diri. Kata kunci yang pertama adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Karena ada yang bilang begini, ketika saudara buka tangan, serahkan diri, Tuhan turun tangan. Ambil tangan saudara. Dalam teks ini ada peranan Roh Kudus. Setiap kali ada godaan, setiap kali ada desire, ada nafsu, ada hasrat yang menggoda, ingat saudara, saudara tidak sendirian. You are not alone. Ada Roh Kudus. Begitu Roh Kudus ada kesadaran. Oh, anak saya udah gede-gede, malu kalau saya melakukan hal ini. Jadi dengan begitu berhenti. Istri saya atau suami saya, kalau dia perempuan ini suami saya, atau kalau dia laki istri saya, begitu setianya sama saya. Masa saya harus mengkhianati dia? Kesadaran itu oleh karena Roh Kudus. Kalau itu sudah muncul dalam pikiranmu, segera berbalik. Dan saya katakan kepada orang yang datang gitu, susah saya Pak, tersiksa saya Pak dengan kondisi seperti ini, tidak bisa lepas. Dan saya katakan bisa. Pasti Anda sebelum nyabu atau sebelum melakukan kejahatan yang lain, ada bisikan di hatimu, itu tidak baik, itu tidak benar. Itulah suara Tuhan, itu suara Roh Kudus. Pada saat itu muncul, langsung balik. Sama seperti anak yang hilang itu, yang telah menghabiskan harta kekayaannya,
Dan dia berhadapan dengan babi, berebut makan. Lantas dia teringat dengan ayahnya yang banyak pembantunya di rumah, tidak pernah rebutan makan dengan babi. Dia sadar, balik pulang. Begitulah seharusnya kita, saudara. Pada saat kita lemah, pada saat kita jatuh, pada saat kita tergoda, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia memberikan kekuatan. Dia menyelidiki. Dia memperhatikan. Bukannya tanpa tujuan dia menyelidiki. Kalau ayat 10 kita lihat apa yang kerjaan Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi tidak hanya sekedar petantang, petenteng, lihat-lihat, menyelidiki begitu saja. Tidak, saudara. Roh Kudus itu ketika dia tahu dan ketika dia mendengar ada orang yang begitu rupa terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, dia tunggu suaranya. Aku mau balik. Ketika balik, disitulah kekuatan Roh Tuhan menolong dan menyelamatkannya. Tapi kalau saudara salah mengartikan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Ya sudah, hancurlah kau. Gak bisa kau berubah. Kalau setiap kali, wah kebetulan gak ada nih, gak ada yang lihat, jadilah kehendak-Mu. Kan itu firman Tuhan juga kan. Tapi salah, saudara. Bukan dalam kondisi seperti itu mengatakan jadilah kehendak-Mu. Kalau mengatakan jadilah kehendak-Mu di pagi hari, begitu bangun, thanks you Lord, terima kasih Tuhan. Matahari sudah mulai bersinar, burung sudah mulai berkicau, di jalan sudah mulai gerang-gerung, di warung sudah mulai kerontang-kerontang. Jadi aktivitas artinya sudah memulai. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami hari ini dan jadilah kehendak-Mu. Nah itu baru benar. Kita menyatakan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku, keluargaku, pekerjaanku hari ini. Dalam kebenaran. Tapi dalam kejahatan kita menyatakan jadilah kehendak-Mu, itu penyesatan, saudara. Saudara tersesat. Oleh karena itu saudara, pada poin terakhir yang paling penting, ada Roh Kudus yang memberi pertolongan kepada kita. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa. Godaan akan selalu ada. Dan dari segi manapun kita bisa digoda. Ketika kita belum punya pacar, kita berdoa, Tuhan berilah aku pacar. Dan Tuhan kasih. Giliran dikasih satu, minta dua. Udah dapat satu diputusin, dia lebih cantik lagi. Ya kalau kelakuannya begitu, saudara, menikah juga nanti besok-besok juga begitu. Udah dapat istri satu, minta dua. Ditinggal lagi, cari lagi yang lain. Oleh karena itu, biasakan diri disiplin. Karena apa yang kita tanam hari ini, itu juga yang akan kita tabur. Hukum tabur tuai itu berlaku. Lakukanlah kebaikan. Berdisiplinlah. Maka kita akan menjadi nyaman dalam hidup kita. Saudara, pada bagian akhir ini saya ingin langsung memberikan hal yang sangat penting. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk keimanan kita, untuk organisasi kita, dan juga untuk gereja kita. Ini khusus bagi warga jemaat ya, khusus bagi warga jemaat dan simpatisan. Tapi kalau tamu-tamu juga mau ikut gabung, kami juga senang. Ini bagian terakhir. Saudara, di tangan saya ada 2 kartu, mestinya 3 kartu atau 4 kartu, tapi yang satunya saya belum, yang lainnya saya belum dapat. Ini kartu yang satu itu dari kaum bapak. Kaum bapak itu memiliki kewajiban untuk setor iuran kaum bapak. Yang ibu-ibu juga punya kewajiban setor iuran kaum ibu. Pemuda-pemudi juga ada dan semuanya. Jangan dibuat kosong, saudara. Ini hanya 60.000 1 tahun per orang. Saudara, 60.000 bagi 12 berapa itu?
Yang jago matematika? Hah? 5.000. 5.000 bagi 30 berapa? 5.000 rupiah bagi 30 hari. Itu berapa itu? Kecil banget kan? Tapi kenapa nggak diisi? Udah begitu kecil, dianggap sepele. Itu satu dulu. Jangan menyepelekan. Yang berikut adalah kartu iuran kedukaan dari rukun kedukaan. Saudara, dari tahun ke tahun yang saya perhatikan di sini, saudara, hanya di sini. Kalau di tempat lain tuh wajib itu. Berani nggak bayar rukun kedukaan itu dan tidak ada yang mendatang pada saat meninggal. Bahasanya kan begini, biarkan aja orang dia tidak mengurus dirinya sendiri, ngapain kita urus dia? Dia sendiri nggak peduli, ngapain kita juga capek-capek gitu. Akhirnya nggak ada yang ngurus, saudara, sampai bau mayatnya. Saudara mau begitu? Kematian itu menyenangkan. Di sini kematian itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saudara, kalau saudara bayar iurannya, saudara menjadi anggota yang baik di sini, di jemaat ini. Kalau saudara meninggal, saudara akan dapat peti, saudara dapat snack, kue-kue itu untuk keluarga yang menungguin, ya. Kalau di total semua itu 6,5 juta. Itu kalau kita di sini. Kalau mau dibawa pulang, boleh. Dibawa ke Medan, ke Kupang, ke Sumba, ke Ambon, Papua, boleh, tidak masalah. Tapi harus dipelajari supaya saudara tahu berapa pengiriman peti jenazah ke tempat itu. Buatkan tabungan dari sekarang. Tapi kalau nggak mau susah, di Mumbul ada. Ya, kalau nggak mau pulang kampung, di Mumbul ada. Itu juga bayar iurannya di Mumbul itu. Hampir sama dengan ini. Begitu meninggal, saudara tinggal bayar 1,5 juta. 1,5 juta itu apa? Ya untuk beli pasir, karena di situ kan ditumpuk itu. 4 tumpuk ya. Beli pasir, setelah di pasir baru beton dipasang. Jadi nyaman tidur saudara di situ, tidur yang panjang. Enak itu. Nggak ada kesedihan. Nanti kalau teman-teman yang datang semua bawa amplop taruh di kotak, wah buka amplopnya. Masih lumayan, surplus. Itu kematian yang menyenangkan. Udah mati dia, surplus. Udah bisa pakai untuk beasiswa anak atau untuk beli motor. Kalau banyak beli mobil. Menyenangkan itu. Tapi kenapa kematian selama ini menyedihkan? Kenapa? Udah mati nggak bayar iuran. Mau pulang kampung nggak ada tiket untuk pesawat. Dia belum tahu tuh satu peti itu 10 juta. Kalau nggak kena mafia. Kalau kena mafia bisa 20 juta. Kelenger nggak itu? Itu baru kematian yang menyusahkan. Siapa yang bikin susah? Diri sendiri. Tidak disiplin. Tidak mau memikirkan hal itu. Kalau saya sudah selesai, saudara, saya dengan istri dan anak-anak selesai. Begitu meninggal kapan saja, kremasi di Mumbul. Jadi abunya tebar di laut, selesai urusan. Roh saya sudah di surga. Tapi kalau saya ke dunia, di mana-mana ada. Unsur air itu kan semuanya ada tuh. Ya terbangnya ke situ, ya bisa ke Belimbing Sari, bisa ke Tangap, bisa ke Galungan, kemana-mana bisa. Menjadi satu dengan unsur angin. Tidak susah lagi. Tidak usah bikinkan kuburan, nanti saya diberhalakan. Setiap tahun saya dikunjungin, Papa ini cucu sudah datang. Bukan cucu, anak sudah datang. Bukan begitu ya. Jadi tolonglah saudara-saudara sekalian bayar iuran rukun kedukaan. Ini ringan banget, tidak berat. Itu akan menjadi berat kalau kita biarkan, kita anggap sepele. Setahun nggak bayar, aduh malunya minta ampun. Ditulislah oleh Pak Andisi nama-nama yang sudah bayar. Wih, namanya nggak ada. Ini nama saya mana? Yang memang nggak ada. Udah 3 tahun nggak bayar. Terus Pak Andisi datang. Gimana Pak? Yang tahun 2000 sekian. Putihkan. Nggak usah lagi dituntut. 2002 saya akan ngomong di mimbar,
mulai dari nol. Tetapi bertanggung jawab, bayar sekali selesai. Saya sekarang ini, selesai. Kalau saya meninggal dipanggil Tuhan dapat 6,5 juta. Ya, istri saya masih bisa senyum-senyum. Dan saya katakan, ya kalau mami mau menikah, menikah lagi, happy, enjoy. Tapi kalau tidak, ya kalau mau bersedih, ya bersedihlah. Jangan lama-lama, urus anak-anak dan cucu. Jadi happy banget dulu. Jadi tidak ada lama-lama gitu. Tidak ada lama-lama saudara. Yang penting kewajiban bayar dulu. Tapi kalau kewajibannya nggak dibayar, ya malu saudara. Akan susah sendiri. Sudah duit nggak ada, kemudian pakaian biasanya kan kalau laki-laki itu pakai jubah, pakai ini ya. Kalau saya pakai jubah nanti, pakai jubah stola merah, gitu ya. Tapi kalau yang lain kan pakai jas ya, baru carikan jas, baru carikan sepatu, baru, ini aneh, seumur-umur nggak pakai sepatu, meninggal dibeliin sepatu baru. Itulah keanehan hidup kita ini. Jadi, mari saudara, kematian itu adalah keuntungan kita. Paulus katakan, mati adalah untung bagiku, tapi hidup bersama kamu juga lebih baik gitu ya. Jadi jangan bikin kematian itu yang menyedihkan. Saudara-saudara, jemaat perkabungan. Jemaat perkabungan gitu ya. Saya tuh nggak paling suka itu pakai jemaat perkabungan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang meninggal, yang sudah ditentukan, hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Tidak ada untuk siapa-siapa. Kita nggak minta juga mau dilahirkan. Kita nggak ingin juga ada hidup di dunia ini. Tapi tiba-tiba brodolnya dari ibu kita. Tiba-tiba aja lahir kayak gitu. Nah, itu juga anugerah. Pemberian dari Tuhan ya. Itu harus disyukuri. Tetapi dalam hidup supaya tidak susah, saudara. Supaya tidak susah, jangan tumpuk-tumpuk. Mumpung masih tanggal 16 Januari, saudara selesai ibadah ini, warga jemaat jangan pulang dulu, turun langsung ketemu Bu Aulin itu dengan Pak Andisi, suami istri saudara. Bu Aulin itu di sekretariat, ya, Pak Andisi bendaharanya mengurus rukun kedukaan. Kalau yang kaum bapak ini juga ada pasti ada yang menunggu di bawah. Jangan pulang dulu. Jadi plong, selesai tahun ini aman gitu ya. Tapi kalau mungkin keluarganya banyak ya, ada 10 di rumah nih, kalau dihitung-hitung, banyak juga ini. Udah cicil ya tiap bulan saudara. Bulan ini selesai. Jangan pusing, kalau tidak ada duit mau diantam setahun, jadi ngutang hanya untuk bayar iuran. Wah lucu juga dia. Nanti ada alasan, nggak ada duit makanya nggak bayar iuran. Pasti ada lah, saudara. Dengan begitu kecilnya iuran kita, hitung dengan pulsa. Berapa pulsa kita sehari? Habis pulsa hitung dengan bensin untuk warawiri yang nggak jelas itu. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Kemana itu? Sepertinya dia ngukur jalan, nggak jelas. Habis bensinnya. Padahal kalau dia pakai untuk bayar iuran kedukaan masih bisa, atau iuran kaum bapak masih bisa. Tapi kalau dia pergi kerja ya memang bagus lah, karena dia menjadi produktif. Tapi kalau cuman nyorsor sana, nyorsor sini, pergi sana, pergi sini, ya habislah. Apalagi kalau pakai mobil, ya, pakai motor, pakai mobil. Ada saudara satu pengalaman, orang ini tidak ada banyak kerjaannya, tapi dia kaya. Ya, dia punya anak buah. Ayo, lu pakai jas. Ayo naik. Kemana bos? Jalan. Sampai di ujung, bos udah sampai di ujung, kemana ini? Jalan. Ya, cuma memutar-mutar, biar tetangganya tahu bahwa dia pakai jas sudah keluar. Padahal gak kemana-mana, di dalam mobil aja. Ada juga orang begitu saudara. Dia spend time, spend money. Ya gak apa-apa kalau punya, tapi kalau gak punya, kan kasihan. Jadi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus akan bertanggung jawab untuk hidupnya, untuk keluarganya, dan termasuk untuk pelayanan di gereja. Termasuk juga untuk iuran-iuran ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh.
Bapa, berilah kami hikmat yang benar, supaya kami tidak mengejar hal-hal yang duniawi saja, tetapi kami juga mengejar hal-hal yang rohani, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang menjadi rahasia. Engkau singkapkan itu semua ya Allah, sehingga kami bisa melihat pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu semua bukanlah kebodohan bagi kami, tetapi itu adalah satu pengorbanan yang harus kami teladani. Pengorbanan karena dosa-dosa manusia. Dan ketika kami mendapatkan anugerah keselamatan, kasih karunia demi kasih karunia, kami bertanggung jawab untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian untuk agenda pelayanan dan warta jemaat. Ucapan terima kasih. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Horas Simbolon yang telah menyumbangkan 1 set alat penyemprotan hama untuk taman. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada keluarga Ibu Ita Theophilus yang telah menyumbangkan konsumsi rapat pleno majelis, kategorial dan lembaga lain pada hari Rabu 12 Januari 2022. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, memperhatikan pandemi COVID-19 belum berakhir dan saat ini muncul varian baru Omikron. Jemaat yang beribadah wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan di GKPB Jemaat Bukit Doa sebagai berikut. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan belum divaksin tidak diperkenankan ikut dalam ibadah umum. Kedua, wajib melakukan scan QR Code Peduli Lindungi secara mandiri pada saat memasuki gereja dan mengikuti ibadah. Perjamuan Kudus akan dilayankan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 30 Januari 2022 dalam ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Mohon perhatian dari jemaat. Rapat jemaat, rapat evaluasi program tahun 2021 dan rencana program tahun 2022 akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 WITA bertempat di ruang Bukit Zaitun. Sekretariat akan mengirimkan buku program dalam bentuk PDF atau soft copy kepada warga jemaat melalui WA Group. Warta ini menjadi undangan untuk warga jemaat CD untuk dapat hadir dalam rapat jemaat. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama Bapak Hari Yuwono dan Ibu Yuvo Krelneli Borus Sembiring Pandia dengan alamat
Perumahan Jalan Guagong, Gang Bali Mandara 1, nomor 6 dan masuk dalam wilayah Harun. Jika Bapak dan Ibu hadir dalam ibadah pada pagi hari ini diundang untuk bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Tali kasih untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Widya Asih Bangli tentang bencana longsor yang menimpa gedung LKSA Widya Asih Bangli. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk LKSA Bangli. Mohon perhatian dari warga jemaat. Sampah plastik. Untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah plastik, jemaat dapat memilah sampah plastik yang ada di rumah dan dibawa ke gereja pada hari Sabtu 22 Januari 2022. Sampah tersebut dapat ditukar dengan beras. Penimbangan akan dimulai jam 2 siang. Sampah yang diterima dalam kondisi kering, bersih, terpilah, sesuai kategori, dan diikat agar mudah untuk ditimbang. Informasi selanjutnya bisa dilihat dalam grup WA Jemaat. Janji Iman Jemaat tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah ambil bagian dalam Janji Iman tahun 2021. Dana yang sudah terkumpul sebanyak Rp199.295.000. Sisa kewajiban sebanyak 230 juta. Untuk itu, janji iman kita lanjutkan lagi di tahun 2022 dan mohon perhatian dari warga jemaat sekalian. Ucapan selamat ulang tahun pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat di liturgi yang telah dibagikan di wilayah grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Saudara-saudara, saya menambahkan sedikit dari warta ini. Selamat bergabung Bapak Haryono dan Ibu Corneli. Jadi kami menyambut Bapak dan Ibu bergabung dalam jemaat Tuhan. Sekiranya ada waktu nanti setelah ibadah, kami berdua, saya dengan Ibu Pendeta Paulina bisa bertemu dengan Bapak dan kita bisa berbincang-bincang sebentar. Kemudian ada berita, saya ini ngomongin tentang kematian, ada berita duka. Ada berita duka dari Bapak Domingus Seran Monis, Om dari Bapak Yohanes Monis meninggal di Rumah Sakit Sanggala. Nanti kita akan doakan supaya keluarga dikuatkan. Yang terakhir tentang sampah. Jadi di grup, saudara, di grup jemaat itu sudah dibagikan di WA grup di semua wilayah kriteria sampah yang bisa dibawa ke sini tanggal 22. Sudah ada di sini. Plastik, semua jenis plastik dan botol, kertas. Syaratnya hanya satu, saudara. Saudara tolong membersihkan itu supaya nanti tidak bau. Botol-botol semua dibersihkan, baik botol-botol kaca maupun plastik-plastik, botol aqua dan sebagainya, itu dibersihkan. Setelah bersih, diikat dengan rapi. Jadi sudah ada di caranya dibuatkan di situ, diikat dengan rapi. Nanti tanggal 22 bawa ke sini, timbang, ditimbang-timbang, nanti dapat ditukar dengan beras. Jadi saudara bawa sampah ke sini, pulang bawa beras. Ini pekerjaan dari Bu Leri, ya, Bu Leri warga jemaat kita di sini, dan beliau sangat peduli dengan lingkungan. Kita harus mendukung agar Bali tetap bersih dan lestari. Sedangkan yang lain sudah semuanya di dalam warta liturgi, kiranya menjadi perhatian buat kita semua. Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan mengangkat pujian Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yakin
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara, silakan. Enak ya saudara pakai band, jadi ibadah di tempat ini mulai dari tahun ini, bahkan di akhir tahun lalu di bulan Desember kita sudah mulai 1 bulan 2 kali menggunakan band, jadi anak-anak kita bisa melayani yang memiliki talenta, dan kita senang bahwa tidak terlalu noise atau gaduh, tetapi lagu-lagu bisa lebih bersemangat dengan band. Tetapi kita menghargai juga orang tua kita yang mungkin tidak suka yang terlalu bising. Masih ada hari-hari lain yang dengan menggunakan organ atau piano. Jadi kita memberi space untuk anak-anak muda untuk berkreasi di dalam melayani Tuhan. Sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Kiai Ma'ruf Amin dalam kepemimpinannya telah membawa Indonesia pada keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Terima kasih untuk seluruh pemimpin di negeri ini yang takut akan Tuhan, yang memberi diri untuk melayani Tuhan dan masyarakat melalui berbagai talenta yang ada pada mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka dan memberkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati TNI dan Polri yang menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia ini dan juga keamanan. Sehingga kemana-mana pun kami pergi, kami merasa nyaman karena ada TNI yang kuat dan juga Polri yang kuat. Terima kasih juga untuk KPK yang terus-menerus memburu para pelaku kejahatan khususnya korupsi. Tidak ada peluang bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk bisa bersembunyi. Dari hari ke hari ada saja hasil kerjanya yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati KPK sehingga satu saat nanti korupsi bisa dihilangkan di negeri kami. Kami berdoa juga untuk pelayanan gerejamu, terus-menerus menyatakan shalom dan mengabarkan Injil melalui berbagai program yang dilakukan. Hari ini di Jemaat Bukit Doa kami mengadakan aksi sosial, mengumpulkan persembahan sukarela untuk
Panti Asuhan atau LKSA Widiasi yang ada di Bangli. Hujan yang lebat beberapa waktu lalu telah menggerus pagar penyangga atau tembok yang memperkuat bangunan itu telah hanyut karena banjir. Dan saat ini di seluruh Bali atas himbauan daripada Pak Bishop dan Majelis Sunda Harian agar umat Tuhan berdoa dan mengumpulkan dana. Di tempat ini pun diadakan pengumpulan dana. Kiranya Tuhan memberkati, yang tadi pagi sudah berjalan dengan baik dan saat ini dan juga nanti sore. Setiap mereka yang menabur benih-benih kebaikan, Tuhan akan limpahkan kembali dengan berkat-berkat yang melimpah. Pada saat ini kami juga mengingat ada saudara kami yang berduka, Bapak Domingus Seran Monis, om dari Bapak Yohanes Monis yang meninggal di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Tuhan, tentu keluarga yang ditinggal ini merasa kesedihan. Oleh karena itu hiburkanlah mereka ya Allah. Berilah juga mereka kekuatan supaya mereka dapat menyelesaikan seluruh administrasi di Rumah Sakit Sanglah. Dan apabila nanti dikebumikan di Bali atau dibawa ke kampung halaman mereka, Tuhan membukakan jalan, tolong menyertai mereka, memberikan kelancaran, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkannya. Kami juga mengingat akan Bapak Karang Abednego yang mengalami sakit, yang berbaring di rumahnya. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan mengulurkan tangan-Mu serta menyembuhkan Bapak Karang Abednego. Kami juga mendoakan anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 22 dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 16 minggu ini dan juga tanggal 22 Januari. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami dan anak-anak kami ini. Kami berdoa bagi seluruh kegiatan kami ke depan yang sudah diumumkan dalam warta liturgi, kiranya mendapat dukungan dan perhatian dari seluruh warga jemaat dan simpatisannya. Kami mendoakan mereka yang hadir dari luar kota atau dari luar pulau yang ikut beribadah di tempat ini, kiranya Tuhan juga memberi sukacita kepada mereka dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kami ucap syukur juga untuk Bapak Hari Yuwono dan Ibu Karneli yang sudah bergabung dengan kami menjadi warga jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberikan sukacita kepadanya dan kami bersiap untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan rohani kami di tempat ini melayani Tuhan. Bapa di surga, inilah doa syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, kami membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, serta pembangunan yang telah terkumpul. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau bantu kami dalam mengelola agar berguna bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pujian penutup. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 417, bait 1 dan 7, serahkan pada Tuhan. Saudara, kalau kita menyerahkan jalan hidup kita pada Tuhan, yang paling susah pun, yang paling sulit pun bisa digeser, bisa dialihkan menjadi kebajikan untuk kehidupan kita. Pulanglah dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, dan arahkanlah hatimu serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.